Nama aku Apus. おじさん、よかったら受け取ってください。今日 50%. Maunya? What's up, apa kabar kalian semua cuy? Gimana tahun baru kalian? Asikkah? Menyenangkankah? Membahagiakankah? Atau malah membagongkan cuy? Gua dulu sempet pernah malam tahun baruan sate-sate bakar-bakar sama teman-teman ya kan. Isinya tuh ya ada yang udah punya istri, ada yang punya pacar tapi memilih untuk kumpul sama teman-teman. Terus ada nih satu orang nih, dia udah janji mau ikut, dia udah datang, giliran pukul 9 atau 10 gitu dia cabut sama cewek dia cuy. Lo punya temen yang kayak gitu nggak cuy? Tapi nggak apa-apa, karena kita punya urusan sendiri-sendiri. Lo adalah karakter dalam kehidupan lo sendiri. Kita support aja, yang penting teman-teman kita seneng aja ya. Tahun baru ini gua nggak kemana-mana, gua sendiri di rumah dan gua di kamar. Malah gua nonton film cuy, filmnya Vino Kang Mak. Sebenarnya gua nungguin film The Lion King yang versi Mufasa, tapi belum ada yang HD cam aja. Gak perlu lama-lama cuy, pencet tombol subscribe-nya, like-nya, dan komennya cuy. Komen lah, jangan gak komen apa aja kek. Misalnya ya 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Yang penting ada isinya buat gua baca dan gua bales. Langsung aja masuk ke videonya. Let's go. Yeay. Kalian lihat nggak cuy? Aku nggak lihat. Kadang aku bingung kenapa ya di tempat yang seindah ini tapi aku harus sendirian. kamu rame-rame lah ya. Maksudnya Temennya nggak support, lagi bikin konten loh cuy, lagi bikin konten biar dramatis ya kan, seolah-olah pergi sendiri padahal rame-rame. Maksudnya kakaknya sih sama pasangan gitu mungkin ya, mungkin sama gua. Mau nggak kak? Talu. Malah nggak support anjing. Ketika aku salah manggil cewek, Halo bang, Bercanda tadi. Namamu Oke. siapa? nama aku Apus. Apus. Apa abang godain aku? Enggak bercanda Aku tadi. udah tahu namamu, aku tahu alamatmu, aku tahu orang tuamu siapa semuanya. Kok tahu kamu punya ilmu ya? Kalau kau sampai nanti iniin aku, kau tadi udah terlanjur panggil aku laporin warga. Warga? Iya. Di sini gak ada warga? Ada, tapi aku panggilin nanti, hah? Ya, ntar dulu. Punya ilmu ya? Gak usah banyak tanya, cek menyalai. Ya. Malah tawa. Terus gimana? Cek menyalai. Apus nih, Apus. templeng lu. Si Apus buntung itu kok heran gua tuh, udah tahu gitu ya, kok korbannya banyak banget ya. Gimana caranya lepasin atau hampir saja keceplosan. Cara ya itu lo tau lah maksud gua. Tapi temui orang tuaku dan anakku, dan saat itu juga aku anggap keseriusanmu itu nyata. Wow, tuh bro, langsung kena ulti lu kan. Makanya cuy, kalau lo sudah serius sama orang, lo suka sama orang, lamar dia cuy. Nggak usah lah pacaran apaan sih. Pacaran nanti, pacaran halal.
Yang namanya pacaran tuh nggak ada yang halal cuy, kecuali nikah dulu ya cuy ya. Kalau udah ditemui apa tentu kamu mau Nona? Tergantung juga sih, tapi menurut aku banyak maunya lah ya, 70% mau lah. Soalnya kan wanita itu butuh kepastian kan. Kalau sama pacar dia nggak pasti-pasti buat apa ya kan, mending lo tikung aja. Nggak usah lama-lama ya kan, buruan sebelum dia di Jepang nih. よろしくお願いします。こんにちは、キャニオンです。圧倒的な顔面で世界一可愛いプリンセスキャニオンです。よろしくお願いします。体の 73% は足です。おじさん、よかったら受け取ってください。今日 50%. お買い得 Itu で diskon 50% なんで minimarket す。いかが ya. ですか？ Tapi kalau gua di Jepang nih, ada cewek Jepang kayak gitu, terus wah gua bungkus cuy, bawa pulang. Gua bungkus pakai karung, bawa pulang ke Jawa, ke Wonosobo ya kan. Aku taruh di Dieng. Menggigil cuy, langsung demam. そうだよね。私なんて今日さすがに美女が良すぎるもんね。もう可愛すぎて次の方歩いてたら言語化できないぐらいやばい。もう地球がビッグバン起きちゃう。 Ya kan, Bugatti ya kan. Lo lihat apa? Jomblo micet solusinya. Gua jomblo cuy, tapi nggak ada yang namanya micet-micetan. Ada colai-colean. Stay halal aja cuy, itu lebih menyenangkan cuy, serius. Bayangin deh lu ya, ketika lu udah pacaran terus mau nikah, terus nggak gituan dulu ya kan, nikah sama orang yang kita cintai terus kayak gitu cuy. Kebayang nggak sih cuy rasanya kayak apa? Nice. Siapa lagi? Nisa Waria. Kok malah video ke? pasangan micet solusinya. Delut Apa lo? delut Orang WA. lah kakak itu kafe. Aduh, Nah, Bang, jangan gitulah, pembunuhan karakter itu. Abang ini ya orang paling lucu di tongkrongan. Setiap di tongkrongan lu ya kan, pasti ada orang-orang kayak gini ya kan, yang lucu, yang bisa disuruh-suruh. Ya kan. Kita doakan semoga abangnya menemukan jalan yang benar. Kukira dewasa itu cuma nyari uang, ternyata harus nyari misteri. One Piece itu apa? Lo tahu buah hengkok? Ini dia. One Piece tamat sebentar lagi, paling lama 5 tahun lagi aja ya. Tungguin One Piece tamat dulu, apa lo mau yang mati dulu? Gua juga pecinta One Piece cuy. Gua nakama. Karakter favorit lo tuh siapa sih di One Piece? Komen cuy. Kalau gua mah Buggy the Claw. Hati-hati sama orang yang di awal kenal. Hati-hati sama orang yang suka ngejual cerita sedih. Gua tahu ini kemana.
itu suka Iya. ngejual cerita sedih. Nggak temen, nggak calon pacar, cewek maupun cowok, lu kudu hati-hati. Nah, ngejual cerita sedih ini maksudnya ya, kayak masih baru awal banget kenal, alias belum deket-deket banget, tapi udah berani-beraninya terbuka, udah berani-beraninya nyeritain cerita yang cukup traumatis dan menyedihkan ke orang yang notabene baru kenal gitu. Kayak contoh nih ya, Gue tuh dulu pernah diselingkuhin Cuy, sama lo gitu bukan cuy. Jangan ya cuy ya. Gak usah nyebar aib sendiri cuy. Jujur ya, gua nggak pernah kayak gitu cuy. Gua ada masalah apapun, ada apapun itu, gua pendem sendiri. Gua nggak cerita sama orang lain. Serius gua. Ya, kadang gua cerita itu pun sama orang yang gua kenal lama dan yang paling gua percaya. Itu pun kalau gua memang bener-bener pengen cerita masalah gua apapun itu, gua nggak pernah cerita. Kita cowok men. gue pernah mergokin mantan gue tuh selingkuh di depan mata gue sendiri. punya cerita yang gitu-gitu dah. Terus kalau misalkan temen yang baru kenal ya, kurang lebih tuh ngejual cerita sedihnya kayak gini. Lo ya cuy, kalau cowok lo atau cewek lo selingkuh, ya pasangan lo lah yang selingkuh ya kan. Mending putus cuy, karena selingkuh itu tabiat dan nggak pernah bisa berubah cuy. Serius gua. Sebelum terlambat. Aku tuh dulu susah punya temen. Aku dulu pernah dibully. Aku tuh dulu pernah di cut off sama orang. Padahal aku tuh udah baik banget. Aku gak ngerti kenapa kayak orang-orang tuh pada suka ngejauhin aku. Pokoknya cerita-cerita yang sedih-sedih gitu lah ke lu yang notabene baru kenal, yang belum deket-deket banget gitu. Lu kudu hati-hati. Karena kebanyakan ya, orang-orang yang suka ngejual cerita sedih itu tuh suka bertingkah layaknya korban, tapi padahal aslinya tuh pelaku, asal lu tahu. Gini, kita logika aja nih ya. Kalau Agus. Bener ya, ini tekniknya Agus loh. Iya ya, fix ya, ini Agus ya, ini tekniknya Agus nih ya. Cerita sedih dulu, terus sok nasehatin ceweknya kan. Oh, jangan kayak gini ya, tae. Sorry. logika aja nih ya, kalau memang beneran asli korban, justru malah bakal berat hati untuk terbuka, apalagi cerita hal-hal yang traumatis ke orang yang masih baru kenal banget di awal gitu. Kayak lu pikir aja lah, kalau misalnya lu pernah diselingkuhin nih, atau lu pernah mergokin pasangan lu selingkuh depan mata lu, ataupun lu dulu pernah dibully, pernah dijauhi, di cut off sama temen lu, masa iya lu cerita di awal sama orang yang baru kenal? Kan lu pasti mikir dong itu aib lu gitu kan, lu malu lah, at least kayak nggak mungkin lah lu cerita ke orang yang baru kenal, kecuali yang udah deket banget, ya kan? Jadi memang ngejual cerita sedih ini merupakan jurus ataupun senjata yang seringkali dipakai sama orang-orang manipulatif untuk memanipulasi calon korbannya yang baru. Paham gak lu maksud gua? Makanya gak heran ya kalau misalkan banyak banget statement ataupun kesaksian yang keluar dari orang-orang yang pernah mengalami. Kayak contoh nih ya, ada orang yang bilang kayak gini kan, dulu gua tuh temenin dia karena gua kasihan dia gak punya teman. Tapi setelah gua berteman sama dia nih ya, gua jadi paham kenapa dia dulu gak punya temen. Belum lagi cerita-cerita yang dulunya tuh suka pada ngaku diselingkuhin, taunya pas dijalanin hubungannya ternyata dianya yang tukang selingkuh, kan setan. Ya intinya lu kudu hati-hati jangan asal kemakan cerita sedih orang yang lu baru kenal di awal, karena memang banyak banget serigala berbulu domba. Begitu besti ya. Sekian, terima kasih. Bye. Bye. Yo listen, this is my story man. Gue mau Tunggu. Ini siapa sih cuy? Cynthia Putri. Ini siapa sih cuy? Ini influencer ya kan? Gua sering lihat sih dia di TikTok itu, di Instagram juga. Dia tuh gak cantik-cantik banget, tapi gak ngebosenin gitu loh. Lo tahu kan? Ketika lo ketemu sama cewek, dia gak begitu cantik, tapi gak ngebosenin gitu loh. Enak dilihat gitu loh. Lo tahu kan? Yang kayak gitu loh, yang gua cari. sama lu men. Ini tentang gue temen dan pacar gue men. Tapi kalau lu nggak minat, fuck you man. Oke, nggak usah pakai intro lama-lama, langsung aja gue kenalin gue punya nama. Gustianto Eko Purnomo itu nama saya. Lahir dari keluarga kecil Oh, namanya Eko. sederhana, anak pertama, hasil cetakan mama papa. Setiap hari dengan bling-bling ku bergaya, tapi bukan berarti gue anak orang kaya. This is myself, inilah gue adanya. Gue orangnya hitam just like, punya banyak temen tapi anti orang. Gue inget dulu kalau gue pernah bercinta sama istri pejabat, punya anak 3. Cuy, tolong sampein sama kakak ini, gua
suka sama lu. Waktu ku tolol aku nggak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol ku kira botol, nggak taunya kontol. Ibu-ibu coy biasa, nggak ada filter ya kan? Botol.